Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NPM 2108260258. Di sini saya akan membawakan tentang shock hypovolemic. Jadi, shock yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskular yang menyebabkan penurunan perfusi darah ke organ vital. Ada juga etiologinya perdarahan hebat, hemoragik, kehilangan darah secara masif akibat trauma, pendarahan gastrointestinal atau komplikasi obstetri. Kehilangan cairan non-hemoragik, dehidrasi berat akibat diare, muntah berlebihan, luka bakar luas, dan kondisi lain yang menyebabkan kehilangan cairan tubuh secara signifikan. Lalu ada faktor resiko trauma. Yang pertama itu ada trauma berat, yaitu cedera serius yang menyebabkan pendarahan internal atau eksternal, penyakit gastrointestinal, kondisi seperti ulcus pepticus atau varices esophagus yang rentan menyebabkan pendarahan. Lalu ada gangguan pembekuan darah, hemofilia atau penggunaan obat antikoagulan yang meningkatkan risiko pendarahan. Lalu ada juga klasifikasi. Yang pertama yaitu stadium 1, kehilangan kurang dari 15% volume darah, kehilangan darah atau cairan kurang dari 750 ml pada pasien dewasa sama dengan 15% volume darah total. Lalu gejala pasien biasanya tidak menunjukkan gejala shock yang jelas, tekanan darah dan frekuensi jantung masih dalam batas normal, produktif urin atau sedikit menurun. Respon terapi, cairan atau darah mungkin tidak diperlukan pada tahap ini, tetapi pemantauan tetap penting. Lalu yang kedua, yaitu stadium 2, kehilangan 15-30% darah volume, kehilangan darah atau cairan 750 hingga 1500 ml. Lalu ada gejalanya, yang pertama itu takikardia, detak jantung meningkat. Yang kedua, tekanan darah sedikit menurun. Yang ketiga, kulit menjadi dingin, pucat, dan berkeringat. Lalu pasien mungkin merasa pusing atau cemas. Lalu ada produksi urin mulai kurang dari 0,5 mg per kilogram per jam. Respon terapi, resusitasi cairan awal yang diperlukan. Penggunaan cairan kristaloid misalnya NaCl 0,9%, Ringer laktat, stadium 3, kehilangan 30 hingga 40% volume darah. Kehilangan darah atau cairan 1500 hingga 2000 ml pada pasien dewasa 30-40%. Lalu gejalanya penurunan tekanan darah yang lebih signifikan, hipotensi berat, takikardia parah 120 hingga 140 bpm, nafas cepat dan dangkal, tasipnea. Lalu ada kulit sangat pucat, dingin, dan lembab. Lalu dia kebingungan, kecemasan, atau disorientasi. Lalu produksi urin hampir terhenti. Lalu ada respon terapi. Yang pertama itu resusitasi cairan dan transfusi darah. Yang kedua ada pemantauan ketat di unit perawatan intensif atau ICU. Stadium 4, kehilangan darah lebih dari 40% darah volume darah. Kehilangan darah lebih dari 2000 ml pada pasien dewasa. Lalu gejala tekanan darah sangat rendah, hipotensi yang mengancam nyawa, takikardia ekstrim lebih dari 140, nadi lemah atau tidak teraba. Lalu ada nafas sangat cepat, tasipnea, atau kesulitan bernapas. Lalu kejang, koma, atau penurunan kesadaran yang parah. Lalu ada kelemahan ekstrim, sangat pucat, dan sianosis pada ekstremitas. Produksi urin terhenti, anuria. Respon terapi, resusitasi, cairan agresif, dan transfusi darah. Diperlukan terapi vasopresor dan dukungan pernapasan mungkin diperlukan. Lalu ada tata laksana yaitu ABC. ABC itu berupa airway, breathing, dan circulation. Yang pertama airway, pastikan jalan nafas terbuka. Jika pasien mengalami penurunan kesadaran atau obstruksi jalan nafas, lakukan intubasi endotracheal. Lalu ada breathing, yaitu berikan oksigen 100% menggunakan masker non-rebreather atau ventilasi mekanik jika perlu. Lalu ada circulation, pastikan adanya akses intravena 4, lini besar minimal 2, jalur vena ukuran 16-18 G untuk resusitasi cairan transfusi darah. Lalu ada resusitasi cairan intravena, kristaloid Langer-Richter. Lalu ada koloid, albumin, dextran, atau gelatin dapat memberikan dalam kondisi suatu tertentu, tetapi kurang direkomendasikan dibandingkan kristaloid. Lalu ada jika kehilangan darah lebih dari 30% volume tubuh, segera lakukan transfusi darah. Prinsip pemberian cairan, GD fluid terapi, dosis awal 20 hingga 30 mg cairan kristaloid dalam 30 hingga 60 menit.
Lalu pantau tekanan darah, frekuensi jantung, produksi urin, dan tanda perfusi jaringan. Jika tidak ada perbaikan, pertimbangkan vasopresor, norepinefrin, atau dopamin untuk meningkatkan perfusi organ. Yang ketiga, kontrol sumber darah, pendarahan. Jika shock hipovolemik disebabkan oleh pendarahan aktif, maka sumber pendarahan harus diberhentikan secepat mungkin. Pendarahan eksternal, lakukan penekanan langsung, balutan tekan, atau tourniquet jika diperlukan. Pendarahan internal dapat memerlukan intervensi bedah laparotomi, splenektomi, embolisasi pembuluh darah, tergantung pada lokasi pendarahan. Yang keempat ada transfusi darah. Darah merah pekat package red cell jika Hb kurang dari 7 gram atau DL atau tanda hipoksida jaringan. Plasma segar beku atau trombosit jika ada koagulatif atau trombositopenia berat. Yang kelima, obat-obatan bisa diberikan vasopresor, norepinefrin, dopamin jika digunakan di tekanan darah tetap rendah setelah resusitasi cairan adekuat. Lalu ada inotromic, dobutamin, epinefrin untuk meningkatkan kontrafilitas jantung. Jika tanda disfungsi miokard, obat hemostatik, trianeksamat, asam aminokaproat jika terdapat gangguan koagulasi atau pendarahan masif. Yang keenam yaitu pemantauan ketat dan evaluasi respon terapi. Tekanan darah dan nadi, pemantauan setiap 15 hingga 15 menit. Produksi urin targetnya lebih dari 0,5 mg kilogram per jam sebagai tanda kuat berfungsi ginjal akan kuat. Lalu pemeriksaan ulang hematokrit dan elektrolit untuk menilai kebutuhan cairan dan perfusi tambahan. Baiklah, mungkin segitu saja dari saya. Di mind map saya ini sudah saya cantumkan ada 3 referensi ya dari jurnal. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada saya kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.